Yang merayap itu ular, yang badannya besar itu gajah. Orang tua tidak selalu benar, minta maaflah bila salah. Bolehkah orang tua minta maaf kepada anak? Kapan dan bagaimana orang tua harus minta maaf kepada anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang tua adalah menganggap bahwa meminta maaf kepada anak-anak mereka membuat mereka terlihat lemah. Faktanya, hal yang sebaliknya terjadi. Mengatakan maaf ketika kita salah bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tanda kerendahan hati, kekuatan, dan cinta yang kuat. Orang tua sering lupa bahwa anak-anak mereka adalah makhluk hidup yang memiliki emosi, harga diri, dan rasa nilai diri. Ketika kita melukai mereka dengan kata-kata atau tindakan kita, permintaan maaf yang tulus dapat menjadi obat penyembuh yang memulihkan kepercayaan diri mereka dan memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Nah, mengapa orang tua cenderung enggan meminta maaf kepada anak? Yang pertama adalah faktor budaya dan pola asuh lama. Banyak orang tua tumbuh dalam budaya yang menanamkan prinsip orang tua itu selalu benar. Dan dalam pola asuh tradisional, orang tua dianggap figur dengan otoritas yang mutlak. Meminta maaf kepada anak sering dianggap menurunkan wibawa atau melemahkan posisi sebagai orang tua. Yang kedua, takut kehilangan otoritas. Sebagian orang tua berpikir, jika mereka mengakui kesalahan, anak akan menjadi berani melawan atau tidak lagi menghormati mereka. Yang ketiga, karena tidak terbiasa dengan emosi yang terbuka. Sebagian besar orang tua tidak pernah belajar mengelola emosi dan meminta maaf dengan sehat. Ketika kecil, mereka mungkin tidak pernah mendengar orang tuanya meminta maaf, sehingga hal itu terasa asing, bahkan memalukan. Yang keempat, mereka sudah berkorban banyak. Orang tua merasa pengorbanan mereka cukup untuk menutupi kesalahan kecil, tanpa sadar bahwa pengakuan salah bukan soal siapa yang lebih banyak berkorban, tetapi soal membangun hubungan yang sehat. Yang kelima, tidak menyadari dampak kata-kata dan tindakan mereka. Dengan kata lain, orang tua tidak merasa bersalah. Kadang orang tua tidak menyadari bahwa ucapan atau tindakan mereka telah menyakiti atau melukai hati anak mereka. Yang keenam, tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya meminta maaf. Mengapa meminta maaf kepada anak bila orang tua salah itu penting? Yang pertama, itu menunjukkan teladan kerendahan hati. Anak belajar paling kuat melalui contoh, bukan nasihat. Ketika orang tua berani berkata maaf, papa atau mama salah, maka anak belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bahwa mengakui kesalahan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan moral. Anak yang tumbuh dengan teladan seperti ini akan menjadi pribadi yang rendah hati, mudah mengakui kesalahan, dan cepat berdamai. Yang kedua, itu membangun hubungan yang sehat dan terbuka. Permintaan maaf dari orang tua membuka jalan untuk komunikasi dua arah. Anak akan merasa orang tua menghargai perasaannya dan bahwa dia boleh berkata jujur tanpa takut disalahkan. Dengan begitu, kedekatan emosional antara orang tua dan anak akan semakin kuat, bukan karena takut, tapi karena saling percaya. Yang ketiga, itu menyembuhkan luka emosional anak. Kadang tanpa sadar, kata-kata atau tindakan orang tua telah melukai hati anak. Kata maaf yang tulus bisa menjadi obat bagi luka batin yang mungkin disimpan anak selama bertahun-tahun. Anak yang terluka tanpa penyembuhan bisa tumbuh dengan kemarahan tersembunyi atau rendah diri, tapi permintaan maaf dapat memutus rantai luka itu. Yang keempat, itu mengajarkan tanggung jawab dan empati. Dengan meminta maaf, orang tua menunjukkan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi dan kita harus bertanggung jawab atasnya. Anak belajar bahwa salah bukan akhir segalanya, karena masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan hal ini membangun empati dan rasa tanggung jawab anak. Yang kelima, itu mencerminkan nilai-nilai rohani dan ajaran Alkitab. Secara rohani, Alkitab menekankan pentingnya kerendahan hati dan pengampunan. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni." Ketika orang tua meminta maaf, mereka sedang mengajarkan anak bagaimana hidup dalam kasih dan pengampunan seperti yang Tuhan ajarkan. Yang keenam, itu memulihkan wibawa sejati orang tua. Banyak orang tua yang takut meminta maaf karena merasa akan kehilangan wibawa,
Padahal justru sebaliknya, wibawa sejati lahir dari ketulusan, bukan dari ketegasan yang keras. Anak yang melihat ketulusan orang tua akan menghormatinya bukan karena takut, tapi karena kagum dan juga rasa sayang. Nah, sekarang kapan orang tua harus meminta maaf? Yang pertama, ketika berkata kasar atau merendahkan si anak. Contoh, memaki, membanding-bandingkan dengan anak lain, berkata kamu memang tidak bisa apa-apa. Luka semacam ini sering lebih menyakitkan daripada hukuman fisik, maka meminta maaf adalah obatnya. Yang kedua, ketika kehilangan kendali emosi, misalnya membentak karena stres, marah berlebihan, atau menghukum tanpa pertimbangan. Setelah tenang, akuilah kesalahan dan jelaskan bahwa emosi bukan alasan untuk menyakiti. Yang ketiga, ketika bersikap tidak adil. Contoh, memihak satu anak, menuduh tanpa mendengar penjelasan, atau memberi hukuman dengan tidak seimbang. Anak akan merasa dihargai ketika orang tua mau meminta maaf dan memperbaiki sikap yang tidak adil. Yang keempat, ketika mengingkari janji. Orang tua sering lupa atau menganggap enteng janji kecil, padahal bagi anak itu sangat berarti. Jadi bila ingkar janji, mintalah maaf. Yang kelima, ketika gagal hadir untuk memperhatikan. Saat orang tua terlalu sibuk, lupa ulang tahun anak, atau tidak mendengarkan keluhannya, permintaan maaf bisa memulihkan kehangatan yang sempat hilang. Sekarang bagaimana cara yang tepat orang tua meminta maaf kepada anak? Yang pertama, tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan meminta maaf saat masih marah atau defensif. Ambil waktu untuk menenangkan hati agar kata-kata yang keluar benar-benar tulus, bukan karena rasa bersalah sesaat. Yang berikutnya, datang dengan sikap rendah hati. Turunkan posisi mata sejajar dengan anak, misalnya berlutut atau duduk. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai anak kita. Selanjutnya, ucapkan maaf dengan cara yang spesifik. Hindari kalimat umum seperti maaf ya, tadi mama atau papa marah. Gantilah dengan maaf nak, tadi mama membentak kamu dengan suara keras karena mama sedang marah. Tapi itu salah. Mama seharusnya tetap bicara dengan lembut. Permintaan maaf yang spesifik dan jujur menunjukkan tanggung jawab, bukan sekedar basa-basi. Selanjutnya, berikan ruang anak menyampaikan perasaannya. Setelah meminta maaf, berilah kesempatan anak untuk berbicara, lalu dengarkan tanpa membantah atau menyela. Dan ini memberi pesan bahwa perasaannya itu penting bagi Anda. Yang selanjutnya, perbaiki dengan tindakan. Tunjukkan perubahan yang nyata. Jika orang tua marah karena stres, bicarakan dengan anak bagaimana kita harus berusaha mengendalikan diri di lain waktu. Anak akan melihat bahwa maaf Anda bukan hanya kata, tapi itu komitmen. Yang berikutnya, ajaklah untuk berdamai. Setelah semua diucapkan, peluk anak dan katakan, Papa atau Mama sayang kamu. Terima kasih sudah mau memaafkan. Momen ini mengembalikan rasa aman dan kehangatan emosional yang mungkin sempat hilang. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Prinsip ini juga berlaku dalam keluarga. Ketika orang tua mengakui kesalahannya kepada anak, hubungan yang retak bisa dipulihkan dan disembuhkan. Inilah bentuk kasih yang menyembuhkan, bukan hanya dari pihak anak kepada orang tua, tapi juga sebaliknya orang tua kepada anak. Sebagai kesimpulan, meminta maaf kepada anak bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti kasih, kerendahan hati, dan kedewasaan rohani. Ketika orang tua berani mengakui kesalahan, mereka sedang satu, menyembuhkan hati anak mereka. Yang kedua, memberi teladan tentang tanggung jawab dan kerendahan hati. Yang ketiga, membangun hubungan yang jujur, hangat, dan saling menghargai. Dan yang terakhir, menunjukkan kasih Allah yang penuh pengampunan di dalam keluarga. Dengan kata lain, kata maaf dari hati orang tua dapat menjadi jembatan pemulihan dan saluran kasih Tuhan bagi hati si anak. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam Kapas.